Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Ismafida, NIM 230101902668. Dalam mata kuliah perbandingan agama, saya akan menjelaskan materi tentang aspek asketisme dalam agama. Yang pertama, pengertian asketisme. Asketisme berasal dari bahasa Yunani yaitu asketis, yang diartikan sebagai latihan spiritual, yaitu sebagai kontrol terhadap jiwa dan akal, yakni praktek mengurangi makan dan tidur, membujang dan alienasi. Asketisme didefinisikan secara umum, yakni sebagai penyangkalan diri secara tersistem terhadap keinginan-keinginan yang ideal ataupun dapat dipandang sebagai doktrin agama, di mana seseorang dapat mencapai keadaan spiritual yang lebih tinggi dengan ketat disiplin diri dan penyangkalan diri. Yang kedua, perkembangan asketisme modern. Pemikiran asketisme modern terlihat lebih dominan dari implementasi yang gaya berpikir Max Weber. Selama ini, asketisme dikonotasikan sebagai sikap abstain dari kesenangan dan penaklukan terhadap cita-cita penghematan. Weber menggunakan asketisme sebagai potensi transformatif terhadap the monastic empowerment of the self, atau pemberdayaan kekuatan monastik pada diri. Asketisme tidak begitu berkembang pada masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional lebih dikenal sebagai masyarakat estat atau sistem tuan rumah, yang telah digantikan oleh masyarakat terdiri atas kelas-kelas yang lebih besar persamaan kesempatannya. Yang ketiga, asketisme dalam dimensi klasik. Asketisme dalam Islam sering dipraktekkan oleh para sufi pada abad klasik yang dipopulerkan dengan istilah zuhud. Zuhud merupakan pendekatan yang berguna dalam tingkat awal perjalanan spiritual bagi orang-orang yang berjuang untuk memperoleh kesempurnaan. Dengan mengimplementasikan kehidupan zuhud dalam kehidupannya, berarti meninggalkan hal-hal yang dapat menghambat perjuangan untuk bermakrifat kepada Allah. Zuhud tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama, zuhud sebagai bagian yang tidak terpisah dari tasawuf, yang bisa disebut salah satu makom atau stasiun. Makom adalah perjalanan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam mendekatkan diri kepada Allah atau ma'rifatullah. Yang kedua, zuhud diartikan sebagai gerakan protes dan moral Islam. Orang zuhud memakan makanan apa yang ada padanya, memakai apa yang bisa tertutup, sedangkan tempatnya menurut apa adanya. Dengan demikian, orang zuhud yaitu meninggalkan hati dari apa yang membuatnya fana, serta terikat dengan apa yang kekal dengan cara mensucikan Tuhan atau tanzih dalam kerahasiaan hidupnya. Yang keempat, tujuan dan manfaat zuhud. Dalam kehidupan tasawuf, konsep zuhud adalah hal yang sangat penting sebagai media untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan kerohanian. Seorang zahid akan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan, dia akan menjauhi segala sesuatu yang kiranya dapat membawa dirinya jauh dari Allah, yaitu dengan jalan terlalu mencintai kehidupan dunia. Tujuan zuhud itu adalah sebagai kritik sosial agama terhadap kehidupan umat Islam agar tetap hidup dalam koridor keislaman. Sebagaimana kritik Ibnu Taimiyah terhadap kehidupan tasawuf yang telah menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, di mana Ibnu Taimiyah melancarkan kritik dan menyerang terhadap ajaran ihtihad, hulul, dan wahdatul wujud yang membawa penganutnya kepada kekufuran. Jadi kesimpulannya, asketisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu asketis, yang diartikan sebagai latihan spiritual, yaitu sebagai kontrol terhadap jiwa dan akal, yakni praktek mengurangi makan dan tidur, membujang dan alienasi.
pemikiran asketisme modern terlihat lebih dominan dari implementasi gaya berpikir Max Weber. Selama ini, asketisme dikonotasikan sebagai abstain dari kesenangan dan penaklukan terhadap cita-cita penghematan. Asketisme tidak begitu berkembang pada masyarakat tradisional. Asketisme dalam Islam sering dipraktekkan oleh para sufi pada abad klasik yang dipopulerkan dengan istilah zuhud. Tujuan zuhud itu adalah sebagai kritik sosial agama terhadap kehidupan umat manusia agar tetap hidup dalam koridor-koridor keislaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.